Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbihi. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'u 'amalin la yurfa'u qalbin la yakhsha' wa du'ain la yustajabu laha wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu maghrib di Indonesia kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal sosok yang penuh jasa yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang kecintaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW memiliki keindahan yang begitu luar biasa sehingga orang yang pertama kali saja berjumpa dengan Rasul tentu akan cinta kepada Rasul. Terlebih orang-orang yang memang tinggal bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW, tentu orang-orang tersebut akan semakin cinta kepada Rasul SAW. Kalau orang yang pertama kali saja berjumpa dengan Rasul akan cinta kepada Rasul, terlebih orang yang setiap hari pandangannya matanya memandang kepada wajah indah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu umumnya suka kepada sesuatu yang indah. Itu sudah tabiat siapapun kita. Kalau sesuatu yang indah, tentu kita akan merasakan nikmat ketika memandang kepadanya. Wajah yang indah ataupun pemandangan yang indah ataupun segala sesuatu yang indah jubilat sudah menjadi tabiat bagi manusia untuk mencintai hal-hal tersebut. Dan juga manusia umumnya itu suka kepada man ahsana ilaihi, orang yang berbuat baik kepadanya. Walaupun pemandangannya tidak enak. Maksud saya, contohnya misalnya ada orang yang rupanya jelek sekali. Jeleknya na'udzubillah min dzalik misalnya. Tapi tidak ada makhluk Allah yang jelek. Allah ciptakan fi ahsani taqwim. Artinya mata kalau sudah benci kepada seseorang tentu dia akan mengatakan ini orang jelek. Intinya dia sudah benci dan dia katakan ini adalah orang yang jelek. Kemudian orang yang menurut dia adalah orang yang jelek, orang yang buruk tadi di kacamata dia, setiap hari melakukan kebaikan kepadanya. Maaf. Contohnya seperti dia selalu memberikan harta misalnya. Setiap pagi ngasih uang, sore ngasih uang, malam ngasih makanan, terus-terusan. Ini padahal kita benci sama dia, nggak suka sama dia. Tapi orangnya baik sekali sama kita. Lama-kelamaan kita pasti suka sama dia. Lama-kelamaan kita pasti suka. Dan itu sudah tabiat manusia, suka kepada orang yang melakukan kebaikan kepadanya. Kalian sepakat? Sepakat, oke. Kalau ada orang yang melakukan kebaikan, tentu kita akan, walaupun musuh kita sekalipun, orang yang kita sangat benci, tapi setiap hari dia melakukan kebaikan, membantu kedua orang tua kita, kemudian membantu anak-anak kita, misalnya saudara kita, membantu kita, atau bermanis muka ketika berjumpa dengan kita, maka kita akan suka. Oleh karena itu, cinta itu bisa didapat dengan yang pertama, keindahan yang dimiliki, kemudian sifat yang baik, atau dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contohnya di kampung tersebut tidak ada yang, atau di daerah tersebut tidak ada yang sakhi, dermawan seperti dia. Atau dia adalah jawara, atau dia memiliki kelebihan seorang yang dikenal masyarakat, atau dia adalah seorang public figure misalnya. Walaupun orangnya biasa-biasa saja dan orangnya pelit, tapi memiliki sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Tentu setiap manusia akan suka gitu. Suka dekat sama dia, suka ngobrol sama dia, nggak jarang suka bareng-bareng selfie dan semisalnya. Artinya apa? Mau nggak mau itu ada perasaan kepadanya. Oleh karena itu terkadang cinta itu datangnya dari keindahan, dari sikap baik, atau kelebihan yang dimiliki seseorang. Nah, bayangkan Nabi Muhammad memiliki ketiga-tiganya. Gimana sahabat nggak cinta kepada Rasulullah SAW? Rasulullah SAW terindah, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Rasulullah SAW sehingga seorang sahabat Nabi namanya Hasan bin Thabit, beliau katakan, "Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, faka'annaka qad khuliqta kama tasha'u."
Seorang sahabat Nabi saja ketika dia melihat wajah Nabi, dia katakan, wa ajmalu minka lam tara qatta 'ainun. Yang seindah daripadamu tidak pernah dipandang oleh mata. Wa ahsana minka lam talidin nisa'u. Dan yang lebih manis dibandingkan engkau ya Rasulullah tidak pernah dilahirkan wanita manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan bersih dari segala aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau diciptakan oleh dirimu sendiri. Ngatur gitu. Orang yang kalau bisa ngatur wajahnya, matanya diatur, hidungnya dia ngatur sendiri, bibirnya diatur sendiri, telinganya diatur sendiri, kulit wajahnya. Sahabat mensifatkan Rasulullah SAW karena indahnya Rasulullah SAW seperti kita gitu. Kalau melihat foto kita, kita edit sendiri. Ya. Yang mana yang kita suka begitu. Yang mana kita suka. Oleh karena itu, sahabat-sahabat mensifatkan keindahan Rasulullah SAW begitu banyak dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi Muhammad SAW dikatakan seperti Al-Qamar Lailatul Badar, seperti apa? Bulan purnama. Rasulullah SAW dikatakan, aku tidak pernah, sebagian sahabat mengatakan, aku tidak pernah melihat ma ra'aitu min dhilammatin sauda fi hullatin hamra afdala min Rasulillah. Aku tidak pernah melihat seseorang seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti Sayyidina Abu Hurairah juga pernah meriwayatkan satu hadis mengatakan bahwa sungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali wajahnya bagus dan suaranya bagus. Artinya apa? Pujian-pujian kepada Rasulullah SAW dari keindahan Rasulullah SAW memiliki segalanya. Kata sebagian ulama, katanya Nabi Yusuf begitu tampan. Rasulullah SAW bagaimana? Kata sebagian ulama, mereka menjawab, katanya, وَصَحْبُ زُلَيْخَ لَوْ رَأَيْنَا جَبِينَهُ لَآثَرْنَا تَقْطِعُ الْقُلُوبِ عَلَى الْأَيْدِي. Andai saja sahabat-sahabat Siti Zulaikha, dulu Siti Zulaikha, Sayyidatuna Zulaikha, itu mendekati Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian setelah itu adalah fitnah yang kita kenal dan kita baca di dalam Al-Quran. Sehingga Nabi Yusuf sebelum memasuki penjara, Nabi Yusuf, Siti Zulaikha sering mendengar orang-orang kampung itu ngomongin Siti Zulaikha, masa sih demen sama anak muda begini begitu begitu. Kata Siti Zulaikha, kalian nggak tahu sih gimana Yusuf. Akhirnya sengaja diundang semua, diberikan apel di depan mereka, di hadapan mereka, kemudian diberikan pisau. Cerita yang ma'ruf, cerita yang sering kita dengar. Kemudian Nabi Yusuf disuruh lewat. Nabi Yusuf pun lewat, mereka ketika itu sedang memotong apel. Ternyata mereka lupa. Yang mereka potong bukan apel, tapi tangan mereka. Wa qatta'na aydiyahun. Mereka memotong-motong tangan jemari mereka dan mereka mengatakan wa qulna hasya lillah, subhanallah, indah sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, wa sahbu Zulaikha, dan sahabat-sahabat Zulaikha itu, perempuan-perempuan tersebut, lau ra'ayna jabinahu, kalau yang keluar itu bukan Nabi Yusuf tapi Nabi Muhammad, apa yang mereka akan lakukan? Mereka akan lakukan, katanya, kalau yang mereka lihat itu Nabi Muhammad, hati mereka akan terpotong-potong sebelum mereka memotong tangan mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu indah, makanya sahabat-sahabat benar-benar cinta kepada Rasul karena sesuatu yang bisa membawa kepada kecintaan 100% ada sama Rasul. Jadi mustahil sahabat itu nggak suka sama Rasul. Bahkan Abu Sufyan ketika beliau belum masuk Islam saja beliau katakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada." Aku tidak melihat orang yang mencintai seseorang seperti cintanya sahabat Nabi kepada Nabi. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu kalau melihat wajah Nabi, dia ambil sorbannya, dia tutup matanya. Sebagian orang bertanya, wahai Abu Jahal, kenapa kamu tutup muka kamu kalau Muhammad lewat? Apa katanya? Saya ini kalau sekali saja memandang kepada Muhammad, pasti saya cinta. Artinya apa? Nabi Muhammad penuh keindahan. Nabi Muhammad SAW penuh keindahan sehingga ini kita dapatkan daripada riwayat-riwayat tentang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Emang ada, Habib ya, orang yang dia motong-motong tangannya tapi nggak sakit. Kayaknya nggak masuk akal itu ya. Sebagian orang nanya begitu, kok emang ada begitu orang motong-motong tangannya tapi nggak sakit? Kita katakan iya, rasio masuk akal. Manusia itu kalau dia mendapatkan dua hal, yang satu kenikmatan, yang satu musibah, maka dia akan rasakan yang mana yang lebih menang. Saya perjelas lagi, contohnya seperti ini. Salah seorang di antara kita punya hutang. Hutangnya misalnya 100 juta. Hutangnya berapa? 100 juta.
pusing. Pulang ke rumah diomelin istri, ditanya, mana uang, kita nggak enak sama tetangga. Pergi ke rumah orang tua juga gitu. Kamu ini ada utang banyak belum dibayar-bayar. Pusing nggak kira-kira? Kemana-mana ditagih utang. Ke kantor juga begitu. Teman kita nanya, kamu punya utang sekian, 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 kenapa kamu nggak bayar? Semua orang ngomongnya masalah utang. Kira-kira kita pusing nggak? Dan sementara ketika itu kita nggak punya uang sama sekali untuk membayarnya. Akhirnya balik ke rumah, sumpek, keluar rumah, sumpek, kemana-mana sumpek. Dia tiba-tiba berjalan, kakinya kena duri. Kakinya kena duri. Ketika dia tidak kena duri saja, dia sudah merasakan kesakitan. Apalagi kena duri, artinya dia sedang merasakan kesakitan. Seketika ketika dia kena duri, tiba-tiba dari belakang ada orang yang mengatakan kepadanya, bro, saya ini kemarin nazar. Nazar apa? Saya nazar kalau rumah saya laku sekian-sekian M, saya mau kasih kamu 150 juta dari hasil dagangan saya tersebut atau lakunya rumah saya tersebut. Kira-kira saya mau tanya, orang yang mendapatkan 150 juta dan dia punya utang 100 juta, kira-kira kakinya masih sakit nggak? Kakinya masih berasa sakit nggak? Dia akan lupakan, walaupun itu musibah yang tadinya dia rasakan sangatlah berat, akan tetapi karena nikmat yang datang kepada dia jauh lebih besar daripada musibahnya, maka dia akan lupakan. Ya, dia akan lupakan musibah yang sekecil itu. Bahkan dia bisa lari, jangan ke jalan. Sebelumnya mungkin dia kesakitan, jalannya sakit-sakit. Tapi setelah dia mendapatkan uang yang begitu banyak, ya, bisa jadi dia berlari dan dia mampu untuk memberi kabar kepada keluarganya, istrinya, dan orang tuanya. Ala kulli hal, itu masuk akal. Nabi Muhammad SAW dicintai juga karena Rasul SAW yang pertama memiliki keindahan. Kita sudah sebutkan dalil-dalil daripada hadis-hadis Rasul SAW atau kisah-kisah dari para sahabat yang menceritakan tentang keindahan Rasul SAW. Dan yang kedua tadi saya katakan bahwa orang itu akan dicintai karena perlakuan baik. Rasul SAW amat baik, ikhwani. Ikhwani, akhwati, kalau kalian mau baca sejarah Nabi, kalian bakal ngelihat luar biasa banget Rasulullah SAW. Di dalam kebaikan kepada orang, kepada sesama, bahkan kepada non-muslim sekalipun Rasulullah SAW mencontohkan hal yang tidak pernah mungkin terlintas dalam hati kita. Begitu indah sekali akhlak dan sifat Rasulullah SAW. Oleh karena itu wajar ketika Siti Aisyah ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulillah? Bagaimana sih akhlaknya Rasulullah? Jawaban beliau apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Kamu baca Al-Quran, itulah akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada orang datang kepada Rasul ingin bertanya tentang Islam. Rasulullah SAW pegang tangannya, Rasulullah ajak ke satu bukit, lalu Rasulullah SAW bilang, kamu lihat di hadapan kamu. Apa yang kamu lihat? Dia katakan, lembah. Apa isi lembah tersebut? Isinya semuanya kambing. Banyak sekali kambingnya. Iya, banyak wahai Muhammad. Coba kamu hitung berapa kambingnya. Kata Rasulullah. Kata fulan bin fulan tersebut, dia mengatakan, saya tidak melihat ujungnya wahai Muhammad. Karena begitu banyak kambing yang ada. Apa kata Rasulullah? Hiyalak, semuanya ambil untuk kamu. Semuanya ambil untuk kamu. Ini orang belum kenal Islam, belum tahu Islam. Datang hanya untuk sekedar bertanya tentang Islam. Maka dia pun pulang ke kampungnya dan mengatakan, aslimu, masuk Islam kalian semua. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Karena Muhammad memberi pemberian, kalau udah ngasih, nggak takut kefakiran, nggak takut miskin. Kalau udah ngasih, lupa sudah. Keenakan ngasih. Bahkan Rasulullah SAW pernah dalam salah satu peperangan Syariah, peperangan Syariah itu peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi ya. Rasulullah SAW itu ada peperangan namanya Ghazwah, ada namanya Syariah. Ghazwah itu peperangan yang diikuti oleh Nabi, sementara Syariah adalah peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi. Tapi Rasulullah mengutus sahabatnya untuk ikut serta dalam peperangan tersebut. Itu perbedaannya. Jadi kalau kalian baca sejarah Nabi, ada namanya Ghazwah, ada namanya Syariah. Kalau Ghazwah, peperangan yang diikuti Nabi, itu kurang lebih ada sekitar 27. Ya, ada 27. Dan ada lagi peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW, itu namanya Syariah, ada sekitar 75. Jadi jumlah semuanya kurang lebih dalam 10 tahun Rasulullah berperang itu ada sekitar 100, kurang dari 100. Nah, sebagian ulama sejarah mengatakan dari 100 peperangan tersebut, kan banyak nih, perang kita satu kali aja berapa ribu orang yang meninggal. Bahkan puluhan ribu kan.
Ini Rasulullah SAW dari 100 peperangan tersebut, ulama sejarah mencatat tidaklah wafat dari orang yang non-muslim kecuali kurang dari 2000. Kalau kita sudah ngelempar bom sekali, satu kampung hilang. Dan kita katakan bahwa kita ini adalah pecinta damai. Rasulullah SAW 10 tahun. Dan sebagian orang ngegembor-gemborin, Rasulullah suka perang lah, inilah, itulah. Dari peperangan yang begitu banyak, dari 10 tahun Rasulullah SAW, itu pun 2000 orang yang menantang Rasulullah lebih awal, dan mereka yang mau menyerang Rasulullah SAW lebih awal, bukan Rasulullah SAW yang menyerang. Rasulullah SAW lebih berharap keimanan mereka. Makanya Rasulullah disifatkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat aziz, merasa sedih kalau ada yang maksiat. Ada orang yang nggak mau beriman, itu Rasulullah sedih. Kalau kita beda, mampus lo, syukurin lo, nggak mau ikut sih apa kata gue, nggak mau bareng-bareng sih sama komunitas gue, nggak mau bareng-bareng sih sama organisasi saya, nggak mau ikutan sih apa kata saya, syukurin lo, jadi orang nggak bener. Kalau kita kan begitu. Kalau Nabi Muhammad SAW malah sumpah begitu, sedih, jadi pikiran. Jadi PR bagi Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini orang begini? Sampai-sampai pernah Rasulullah SAW ketika lagi duduk tiba-tiba nangis. Sahabat cari tahu kenapa Rasulullah nangis. Kalian mau tahu? Ternyata Rasulullah SAW ketika itu melihat ada jenazah yang dibawa. Lagi ada jenazah yang dibawa. Sahabat cari tahu ini jenazah siapa, kok Rasulullah SAW sedih sampai segitunya. Ini jenazah siapa? Ternyata ketika dicari tahu, ternyata jenazah tersebut adalah jenazah orang yang bukan orang Islam. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini jenazah alhamdulillah bukan sahabat kita. Tapi malah ini jenazah orang kaum Yahudi. Apa kata Rasulullah? Justru yang membuat saya sedih itu adalah karena dia Yahudi. Andai saja dia Islam, dia sudah selamat. Tapi saya perlu perjuangan untuk membawa dia kepada keselamatan, kepada Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara sifat Rasulullah SAW penuh dengan rahmat. Rasulullah SAW pernah pulang dari Sariyah, sahabat-sahabat pulang dari Sariyah membawa harta rampasan perang yang begitu banyak. Kata Rasulullah, besok subuh saya bakalan bagi-bagiin di masjid. Siapa yang datang ke masjid saya bagi-bagiin, kata Rasulullah SAW, apa? Saya bagi-bagikan harta rampasan perang. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan hal yang sedemikian rupa, ketika datang waktu salat subuh, Rasulullah SAW salat subuh, sahabat salat subuh, ternyata Rasulullah melihat ke belakang yang datang salat itu ramai banget, penuh. Ya maklum kan, ada giveaway ya, ada bagi-bagi hadiah. Rasulullah SAW mau bagi-bagi hadiah, akhirnya masjid membeludak sampai keluar. Itu sesuatu yang wajar, karena semua orang perlu kepada hadiah, kepada harta. Dan Rasulullah SAW paling suka gitu. Kalau ada orang yang memberi hadiah, Rasulullah suka. Makanya Rasulullah katakan, tahadu, tahabu. Kamu mau saling cinta, kasih hadiah. Rasulullah menerima hadiah. Rasulullah menerima hadiah. Karena itu adalah tanda bahwa kita saling mencintai satu sama lain. Rasulullah SAW mengatakan, saya sungguhnya nggak takut kalian itu dapat dunia. Tapi kalau dunia sudah masuk ke dalam hati kalian, itu yang saya takutkan, kata Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah bagikan harta sampai, tahu nggak, waktu zuhur datang, hartanya itu belum selesai karena banyaknya. Jadi bagikan sampai sudah waktu zuhur, Rasulullah SAW masih membagikan hadiah. Setelah sholat zuhur atau waktu duha, Rasulullah SAW pulang ke rumah, tanya sama Siti Aisyah, wahai Aisyah, ada makanan nggak di rumah? Ada makanan nggak di rumah? Ternyata Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kita nggak punya apa-apa. Saya ini sengaja dari subuh nunggu, siapa tahu ada sisa kebagian harta daripada apa yang kau bagikan. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, saking enaknya bagi-bagi harta sampai lupa di rumah sendiri nggak punya harta. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, saya lupa. Kalau begitu gimana? Ya udah, kalau begitu kita puasa lagi. Kata Rasulullah SAW. Idzan nasum. Kalau begitu, ayo kita puasa. Kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani, Rasulullah SAW begitu dermawan, begitu baik, begitu nikmat sih. Kalau misalnya kita ada waktu yang lebih panjang cerita-cerita tentang Rasulullah, itu menarik sekali gitu ya, bikin hati tenang, bisa dicontoh dan membuat keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Rasulullah SAW begitu baik sehingga semua orang cinta kepada Rasulullah. Rasulullah juga mau bekerja sama gitu. Walaupun Rasulullah sebagai pemimpin, tapi Rasulullah SAW ketika mau, contohnya Rasulullah mau manggang-manggang gitu ya, barbecue ya, malam-malam mau manggang kambing. Satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah saya ada kambing kecil ya Rasulullah, saya mau bakar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, oke, kamu bagian apa? Oh saya yang punya bumbu-bumbunya ya Rasulullah. Saya fulan bin fulan, saya punya ini, minumannya lah segala macam. Kata Rasulullah, oke kalau begitu saya yang cari kayu bakar. Kata Rasulullah yang cari kayu bakar. Kata sahabat, ya Rasulullah, biar ya Rasulullah engkau duduk saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak, aku enggak mau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tidak ada kerjaan sama sekali begitu. Sementara yang lain memiliki pekerjaannya masing-masing. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga terkadang membawa tasnya sendiri, lalu sahabat Abu Hurairah ingin menarik, Anas bin Malik ingin menarik, kata Rasulullah, sahibu syai' ahaqqu bihamli. Orang yang punya lebih berhak untuk memegang. Rasulullah SAW begitu berjuang. Sayyidina Umar pernah waktu itu lapar. Sayyidina Umar bin Khattab lapar. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab cari makanan di rumah. Sayyidina Umar tidak dapatkan makanan. Akhirnya Sayyidina Umar keluar. Biasa nih. Kalau lagi lapar kayak gini, datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan hartanya yang begitu hebat, yang begitu banyak. Sayyidina Abu Bakar kan hartanya banyak. Dan beliau saudagar kaya raya, termasuk di kota Makkah sebelum beliau hijrah. Bahkan ketika beliau hijrah juga beliau termasuk orang yang berbisnis dan memiliki harta yang banyak dan membantu di peperangan Usrah. Contohnya pada tahun ke-9 ada namanya peperangan Tabuk. Juga Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan banyak dari hartanya. Sayyidina Umar mengeluarkan hartanya. Sayyidina Utsman mengeluarkan hartanya. Sayyidina Umar mengeluarkan setengah hartanya, bayangin. Setengah hartanya dihabiskan buat Rasulullah. Ditanya, ya Rasulullah, ya kata Rasulullah, ma abqaita li ahlik? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu, hai Umar? Apa kata Sayyidina Umar? Abqaitu mithlahu ya Rasulullah. Saya tinggalkan di rumah sama seperti ini ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar membawa harta juga yang banyak. Lalu ditanya sama Rasulullah, ma abqaita li ahlika ya Abu Bakar? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku sisakan di rumah Allah dan Rasulnya saja ya Rasulullah. Artinya apa? Semua hartanya dihabiskan buat Allah. Semua hartanya dihabiskan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Umar, ini Abu Bakar, saya selalu kalah sama Abu Bakar. Datang duluan ke masjid, tiba-tiba udah ada Abu Bakar duluan di masjid. Datang ke rumah Rasulullah, tahu-tahunya sudah ada sama Rasulullah Abu Bakar. Ya, kata Sayyidina Umar, saya tidak pernah menang. Bahkan Islam duluan, Islamnya Abu Bakar daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ikhwani, radhiyallahu ankum wa hafidhakumullah, tabaraka wa ta'ala. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan juga banyak mengeluarkan harta sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Tidaklah bahaya apa yang dilakukan Utsman setelah ini. Kenapa? Karena saking banyaknya sedekah yang dikeluarkan Sayyidina Utsman sehingga Sayyidina Utsman bin Affan kata Rasulullah, mau bahasa kitanya gitu, mau ngapain aja terserahlah, Utsman halal sekarang. Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Kamu mau ngapain aja Utsman, terserah, kamu bebas mau ngapain saja. Karena banyaknya kelakuan baik yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang kaya raya. Maka Sayyidina Umar ketika itu mengatakan, saya mau datang ke rumah Abu Bakar. Tahu-taunya sampai di rumah Sayyidina Abu Bakar sudah berada di depan rumah. Sayyidina Umar ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, ma akhrajaka ya Umar? Kenapa kamu siang-siang begini keluar dari rumah, wahai Umar? Kan panas. Ma akhrajak? Apa yang membuat engkau keluar? Apa kata Sayyidina Umar? Akhrajanil ju' ya Abu Bakar. Aku keluar karena lapar, wahai Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ma akhrajani illa kama akhrajaka. Sesungguhnya saya juga nggak keluar dari rumah kecuali sama. Sebabnya apa? Karena lapar, sama seperti kamu. Jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sama-sama lapar ketika itu. Akhirnya keduanya mengatakan, kita datang ke rumah Rasulullah yuk. Akhirnya keduanya datang ke rumah Rasulullah. Ternyata Rasulullah sudah di luar rumah juga. Ditanya sama Rasulullah, ma akhrajakuma? Apa yang membuat kalian keluar dari rumah kalian, wahai Abu Bakar dan Umar? Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mengatakan, akhrajanal ju' ya Rasulullah. Kami keluar karena lapar ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ma akhrajani illa kama akhrajakuma. Aku pun tidak keluar dari rumahku kecuali karena sama, lapar seperti kalian. Akhirnya Rasulullah katakan, saya diundang oleh salah satu sahabat, ayo kita bareng-bareng makan di tempat tersebut. Ya, pesan yang saya ingin sampaikan kepada antum dan antunda semua bahwa apa?
Oh, seseorang itu bisa cinta kepada Rasulullah karena kesederhanaan Rasulullah, walaupun Rasulullah SAW memiliki segalanya. Ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan gunung menjadi emas, tapi Rasulullah SAW memilih untuk bal aju'u yawman wa ashba'u yawman. Lapar satu hari, kenyang satu hari. Kalau lapar bisa minta, kalau kenyang bisa bersyukur. Pintar gak Rasulullah? Seseorang bisa tahu warna hitam karena ada warna putih. Seseorang bisa tahu rasa sakit karena ketika dia pernah jatuh. Seseorang bisa tahu rasanya bangun karena dia tidur. Rasulullah SAW mengatakan, bal aju'u yawman wa ashba'u yawman. Aku pengen lapar sehari, kenyang sehari. Kalau aku lapar, aku bisa meminta. Kalau aku kenyang, aku bisa bersyukur. Kata Rasulullah SAW. Itu namanya miskin pilihan. Kalau kita terkadang miskinnya emang dari sononya. Berjuang. Wah, saya mah sabar ya. Sabar emang dari sononya begitu. Tapi Rasulullah SAW ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keindahan, kenikmatan, tapi Rasulullah lebih memilih untuk dalam keadaan miskin. Tapi Rasulullah SAW memiliki harta yang banyak yang Rasulullah sedekahkan. Oleh karena itu saya ulangi lagi, orang itu bisa mencintai orang lain karena keindahannya. Dan kita sudah bahas panjang lebar Rasulullah begitu indah. Yang kedua, orang itu bisa dicintai karena perilaku baiknya. Dan Rasulullah SAW, perilaku baiknya sudah begitu banyak sekali. Bahkan Allah memuji di dalam Al-Quran, Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau, wahai Muhammad, adalah orang yang memiliki akhlak yang begitu hebat. Kalau kita pahami ilmu Al-Arabiyah, bahasa Arab, kita akan dapati bahwa inna itu harfu taukid, kaf harful khitab yufidu taukid, lam lamut taukid. Jadi seakan-akan pujian ini lebih daripada pujian yang lain. Kamu itu benar-benar memiliki akhlak gitu. Kalau bahasa Indonesianya begitu kurang lebih. Rasulullah SAW berhak untuk dicintai karena keindahannya yang luar biasa. Satu sahabat di malam hari dia merenung. Dia buka jendela rumahnya, dia melihat bulan purnama yang begitu indah. Kemudian dia mengatakan, indah sekali bulan purnama. Tiba-tiba Rasulullah lewat di bawah. Maka dia katakan, maka aku melihat wajah Rasulullah, aku melihat bulan purnama. Aku lihat lagi pandang wajah Rasulullah, aku lihat lagi bulan purnama. Aku pandang lagi wajah Rasulullah, aku lihat lagi bulan purnama. Fawallahi, demi Allah katanya. La wajhu Rasulillahi adwa'u minal qamari lailatal badar. Demi Allah, wajah Rasulullah SAW lebih bersinar. Bahkan sekalipun daripada bulan purnama. Perilaku baik Rasulullah begitu baik. Kemudian alasan yang ketiga tadi apa? Saya katakan orang itu dicintai karena memiliki kelebihan. Rasulullah SAW banyak sekali kelebihannya. Di antaranya Rasulullah SAW bisa menandingi orang yang memiliki kelebihan lain. Contoh satu, di Mekah dulu ada orang yang paling jago gulat, namanya Rukana. Namanya siapa? Rukana. Rukana ini jago gulat banget. Suatu saat Rasulullah SAW ditantang, Muhammad ini katanya ngaku Nabi, ayo gulat sama saya. Kata Rasulullah SAW, ayo. Akhirnya gulat sama Rasulullah SAW, Rasulullah angkat, Rasulullah jatuhkan. Dia mengatakan, saya nggak percaya. Kata sebagian ulama sejarah, Rukana ini kalau berdiri di atas satu karpet, ditarik 8 orang, dia nggak gerak. Kuat gitu, kuda-kudanya emang hebat. Ini diangkat sama Rasulullah, dijatuhkan. Dia katakan, saya nggak percaya. Coba sekali lagi, wahai Muhammad. Dicoba sekali lagi, 2 kali. Ketiga kali, tetap dia kalah. Akhirnya ada yang mengatakan dia masuk Islam, ada yang mengatakan dia tidak, tetap congkak begitu, nggak mau masuk Islam. Kelebihan Rasulullah SAW di dalam strategi peperangan. Orang yang jumlahnya hanya sekitar 300 bisa melawan 1000 orang. Bayangin gimana orang nggak cinta sama Rasulullah. Bagaimana Romawi tidak melirik. Bagaimana Persia tidak melirik. Jumlah yang sedikit akan tapi bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Ya. Kita tidak melihat ini adalah pertolongan Allah. Akan tapi strategi Rasulullah SAW dalam peperangan. Buktinya saja. Di dalam peperangan Uhud, bagaimana Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat untuk berdiri di atas Jabal Rumah supaya setiap ada musuh-musuh Islam yang datang ke situ bisa dari atas begitu. Mudah. Rasulullah SAW memiliki kelebihan-kelebihan tersebut sehingga wajar saja sahabat-sahabat Rasulullah SAW begitu mencintai Rasulullah SAW. Enggak laki-laki, enggak perempuan. Ketika peperangan Uhud, salah seorang perempuan namanya Asma mencari-cari di mana Rasulullah. Karena ketika itu ada kabar hoax, katanya Rasulullah meninggal. Karena ada satu sahabat namanya Mus'ab bin Umair, wajahnya persis seperti Rasul. Di antara salah satu sahabat yang mukanya agak persis dengan Rasul, itu namanya Mus'ab bin Umair. Beliau wafat dibunuh sama seorang namanya Ibnu Qami'ah.
Dan dia mengatakan, saya sudah bunuh Muhammad. Akhirnya tersebar kabar bahwa Rasulullah sudah meninggal. Maka perempuan ini mendengar bahwa Rasulullah meninggal, lari dia cepat-cepat. Tanya, "Aina Rasulullah?" katanya. "Di mana Rasulullah?" Orang-orang sahabat-sahabat ngasih tahu, sesungguhnya suami kamu meninggal, suaminya mati syahid. Jawaban dia apa? "Aina Rasulullah?" Di mana Rasulullah? Kasih tahu lagi, anak kamu juga meninggal. Apa kata-kata yang paling pertama yang keluar daripada ucapannya? Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Dikatakan, ayah kamu meninggal. Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Katanya Rasulullah ada. Tapi suami kamu, anak kamu, dan ayah kamu meninggal. Katanya, di mana Rasulullah? Saya tidak puas sebelum saya melihat Rasulullah selamat. Akhirnya Rasulullah SAW dia lihat selamat, lalu dia dekati dan dia mengatakan satu kata yang begitu hebat yang menjadikan kata-kata ini senantiasa saya hafal. Dia katakan, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Setiap musibah, selagi itu tidak menimpamu, bagiku itu sesuatu yang remeh ya Rasulullah. Subhanallah. Setiap musibah, selagi itu tidak menimpamu, maka bagiku itu sesuatu yang biasa-biasa saja ya Rasulullah. Suaminya meninggal, anaknya meninggal, bapaknya meninggal. Yang dia cari Rasulullah. Kemudian dia mengatakan kalimat yang begitu indah. Dia katakan, kullu musibatin ba'daka jalal. Setiap musibah selain menimpa kepadamu, maka aku akan anggap itu adalah hal yang remeh. Yang perempuan, yang laki-laki, Sayyidina Ali mengatakan Rasulullah lebih kami cintai daripada keluarga kami, daripada anak-anak kami, dari istri kami. Wa minal ma'il baridi 'ala dhama. Bahkan daripada ketika kami sudah begitu haus sekali, tiba-tiba melihat ada air es. Rasulullah lebih kami sukai daripada itu. Artinya apa? Rasulullah begitu kami cintai, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena ini perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah juga. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaih, dalam riwayat Muslim, sehingga saya ini menjadi orang yang dia lebih cintai, ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Daripada anaknya, bapaknya, dan dari semua manusia. Saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan terhibur dengan hal-hal yang positif ini, hal-hal yang ukhrawi. Saya kira agama Islam itu begitu indah, begitu ya. Bahkan di dalam kisah-kisah para nabinya pun membawa kepada kita khayalan, seakan-akan kita masuk di dalam kehidupan yang begitu istimewa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salam walhamdulillahi rabbil alamin.